Inilah beberapa cuplikan ledakan lahar bercampur api yang berkobar dari Gunung Ruang yang terletak di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Aktivitas semburan lahar dan api yang meningkat selama sepekan ini ditaksir pihak Badan Geologi Kementerian ESDM hingga mencapai 25 meter. Bahkan, erupsi itu berpotensi meningkatkan gelombang tsunami. Kejadian meletusnya Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Sitaro ini sudah sejak hari kemarin, tepatnya tanggal 16, hingga saat ini, tanggal 17. Kebetulan malam ini kurang lebih jam 8 malam telah menunjukkan aktivitas meletusnya Gunung Ruang ini dengan menunjukkan percikan-percikan api dan lahar yang turun dari puncak menuju ke bawah. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini atas izin Allah. Kaget sama ya itu, sampai tidak bisa berkata-kata saya, suasana bagaimana di sana gitu. Sejak video itu viral, warga sekitar Gunung Ruang pun mulai mengantisipasi kemungkinan erupsi itu akan menyembur ke laut dari Pulau Tagulandang. Pihak Geologi Kementerian ESDM bahkan khawatir dengan potensi tsunami yang pernah terjadi pada tahun 1871 lalu, sehingga menghimbau semua warga yang berada di radius 6 km untuk segera mengungsi. Kebetulan kami tim Basarnas berada di atas kapal, telah di dekat gunung, tepatnya di Pelabuhan Tagulandang. Kami menghindar adanya bebatuan-bebatuan kecil yang sudah sampai di atas kapal, sehingga kami menghindar dan keluar dari Pelabuhan Tagulandang. Jadi aktivitas gunung berapi Gunung Ruang ini hingga saat ini masih terus menunjukkan aktivitasnya. Ada semburan erupsi Gunung Merapi sampai 3 km itu kayaknya udah sangat membahayakan, dan siapapun yang ada di area sekitar harus waspada. Terus kalau bisa mengungsi dulu di tempat yang lebih aman, karena juga ini juga terdengar berpotensi tsunami, dan peringatan buat kita semua untuk terus berjaga-jaga, berhati-hati dan waspada dimanapun kita berada. Kita harus melihat gerak-gerik alam yang memberikan tanda-tanda. Erupsi Gunung Merapi dari daerah Sangir ya kalau nggak salah. Jadi semua informasinya tadi, semua penerbangan hari ini di cancel seperti itu. Dia pasti panik. Apa yang dia bangun puluhan tahun, bahkan sama di situ dia udah lama gitu, pasti akan hancur, dia meninggalkan itu gitu. Ya kembali lagi, pasti diuji keimanan. Ya, fenomena semburan api dan abu vulkanik yang kian mengkhawatirkan ini bahkan telah membuat status siaga menjadi status awas. Lantas benarkah sejumlah warga telah bersiap untuk mengungsi? Ketika kita melindungi alam, menjaga alam, maka alam pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi balik lagi, segala sesuatu atas izinnya yang di atas izinnya yang berkuasa atas semesta alam ini, dan kita hanya bisa berdoa agar semua baik-baik saja, agar semua kita terhindar dari mara bahaya dan terhindar dari cobaan apapun. Jadi peringatan ini menjadikan kita semakin sadar lagi dan mendekatkan diri kepada yang pencipta, sang pemilik kehidupan, dan tentunya ada hal baik yang kita terus terima dan kita petik. Mari sama-sama berdoa, mendoakan Indonesia, masyarakat kita di mana saja berada, dan alam sekitar kita. Yang ada di sana, semoga diberi kesabaran, semoga diberi keselamatan. Di dalam hati kita harus percaya bahwa ini episode Allah, ini pasti yang terbaik gitu. Gak ada yang Allah memberikan yang tidak baik, pasti yang terbaik.
Di tempat berbeda, istri dari aktor sekaligus YouTuber Baim Wong yakni Paula Verhoeven akhirnya resmi mengenakan hijab sebagai setelan pakaian kesehariannya. Keputusan berhijab itu ramai setelah belum lama ini Paula mengunggah potret mengenakan hijab dan setelan serba putih dengan suami dan anak-anaknya. Dia harus sungkem duduk. Emang begitu ya? Ini Jawa nih, bosku ini Jawa nih. Ayo di belakang mama ikutin tuh. Adek juga tuh di belakang mama. Ini adat Jawa namanya. Coba kamu situ dulu. Tuh. Ini belakang mama baris. Ini adat Jawa ya, bagus. Satu lagi. Sayang, saya minta maaf ya kalau punya salah. Saya minta maaf juga. Dimaafin. Maaf juga kalau ada salah. Mudah-mudahan jadi lebih baik. Amin. Insyaallah. Yuk. Ini kakak sini. Minta Di maaf, sini. salah, suka Duduk. nggak nurut. Ini nggak harus gini. Ini habis itu maaf ya Pak. Kakak boleh salah. Kakak boleh salah. Iya sayang, nggak apa-apa. Nanti tahun depan mau puasa nggak? Belajar puasa ya. Sini mama nih. Ini banyak banget nih salahnya nih. Ayo sini. Tuh. Kayak tadi kayak apa? Maaf ya mama, nggak ada salah. Nggak apa-apa, anak soleh. Jadi anak soleh nurut sama mama papa ya. Iya. Oke, jagain adiknya ya. Oke. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum mantap mengenakan hijab sebagai gaun keseharian, sebagai muslimah yang kafah, gelagat jika Paula ingin menutup seluruh auratnya memang sempat mencuat. Terutama saat ia memprotes sang suami Baim yang memposting dirinya saat tengah tak mengenakan hijab. Bukan hanya protes rupanya, keputusan Paula mengenakan hijab juga dilatari oleh beberapa perjalanan spiritual, mulai dari umroh hingga kegiatan pengajian yang rutin dilakoninya. Bahkan saat di Tanah Suci, Paula menunjukkan setelan gaunnya saat mengenakan setelan muslimah serba hitam lengkap dengan hijab yang dikenakannya dengan latar Tanah Suci nan indah.